Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita kitab Syarah Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Dan sekarang kita sudah sampai di poin di paragraf kedua ya teman-teman. Sahabat-sahabatku semua, kita sudah sampai di paragraf kedua, bacaannya wa ba'du fahadha. Ini yang akan kita lanjutkan sekarang dengan beliau. Oleh karena itu, untuk lebih menyingkatnya waktu, maka saya akan langsung menyerahkan kepada beliau. Jadi yang perlu diingat oleh sahabat-sahabatku sekalian, bahwa kajian ini di live di dua tempat, yaitu di MMC TV 35 Madura dan juga di channelnya Ustadz Ahmad Mushfi. Nama channelnya Ahmad Mushfi. Oke? Oleh karena itu, saya akan langsung menyerahkan kepada beliau, kepada Ustadz Ahmad Mushfi. Kami persilahkan. Ya, baik, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kajian pada kesempatan kali ini. Kita sampai di babak itu, Ustaz ya? Iya, Ustaz. Di babak itu. Ya, monggo dibaca, Ustaz. Oh, siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ba'du fahadha kitabun mukhtasarun ay qalilul alfazi kathirul ma'ani jami'un li aghlabid daruriyati min ulumiddin allati la yustaghna anha wa la yajuzu likulli mukallafin jahluha min umuril i'tiqad wa masail fiqhiyatin minat taharati ilal haji bima yashmalus salata waz zakata was siyama wa syai'in qalilin min ahkamil muamalati kal ijarati wal qiradi wal rahni wa nahwiha ma'a bayani hukmir riba wa ba'dil buyu'il muharramati ala madhhabil imamil mujtahidil alami Muhammad ibn Idris as-Syafi'i al-Qurashi al-Muttalibi radhiyallahu ta'ala anhu al-mauludi sanata mi'atin wa khamsina lil hijrah wal mutawaffa sanata mi'ataini wa arba'in. Sampai situ dulu, Ustaz. Oh, oke, Ustaz. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ba'du, ya, dan yang masuk di sini wa ba'du, yaitu dan setelah basmalah, hamdalah dan sholawat, beliau mengatakan fahadha kitabun mukhtasarun, maka kitab ini, ya, kitab yang akan kita pelajari ini
adalah kitab mukhtasar. Nah, mukhtasar itu artinya ringkasan. Dalam bahasa kita itu ringkasan. Iya. Nanti yang namanya ringkasan ataupun mukhtasar itu maknanya apa yang disebutkan sama beliau? Ai qalilul alfazi katsirul ma'ani, yaitu lafaznya sedikit tetapi maknanya banyak. Jadi yang namanya ringkasan, ya kalau kita bilang ya tentang sesuatu bahwa ini adalah ringkes gitu ya. Maka yang masuk dengan ringkes itu apa? Lafadznya dia sedikit, nah, cuma dia mempunyai banyak makna. Nah, dan ya kitab yang akan kita pelajari ini adalah termasuk salah satu kitab ringkasan atau termasuk kitab yang ringkas. Jadi dalam belajar ilmu agama itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ya. Di antaranya, di antaranya kalau orang belajar ilmu agama itu harus belajar dari kitab-kitab yang kecil atau dikenalnya dengan mukhtasarat. Ya, belajar dari kitab-kitab yang kecil. Ya, dari mukhtasarat. Nanti kalau sudah hatam yang ringkes-ringkes ini, baru kemudian naik ke kitab berikutnya yang lebih luas sedikit. Nah, kemudian nanti kalau sudah hatam, naik dikit lagi ke kitab yang lebih besar, lebih luas penjelasannya, dan terus begitu. Ya, dalam belajar kayak gitu. Jadi tidak bisa seseorang itu dalam belajar ilmu agama, gitu ya, dia masih nol, masih pemula sebenarnya. Tetapi kemudian belajarnya langsung yang kitab yang besar-besar begitu. Ya, belajar fikihnya langsung belajar Fathul Wahab semuanya. Atau belajar langsung kitab Majmu' Syarah Muhadzab semuanya. Padahal Sulam Taufik tidak paham. Nah, itu. Ya, kitab Sulam Taufik tidak paham. Safinatun Najah tidak paham. Oh, tapi rukun-rukun wudu ya tidak paham. Nah, itu langsung belajar Majmu', ya, langsung belajar Fathul Wahab. Yang ada ini bukan paham Ustaz, tapi mungkin keliangan kepalanya itu. Iya. Dan yang ada otaknya panas ya. Makanya di sini Iya, Ustaz. ya, para ulama ya bilangnya apa? Dalam belajar ilmu agama itu ya dimulai dari yang kecil-kecil. Makanya ada istilah diistilahkan gini al ulama rabbaniyun, para ulama yang rabbani. Ulama yang rabbani itu siapa? Yaitu orang-orang atau para ulama yang mendidik anak didiknya atau yang mendidik murid-muridnya dari ilmu-ilmu yang kecil terlebih Iya. dahulu, ya, ilmu-ilmu yang ringkis. Jadi makanya dalam belajar ilmu agama juga perlu diperhatikan. Ya nanti Iya. ya belajar pun tidak pinter-pinter gitu kan. Ya cara belajarnya salah ya piye, gitu ya, ini gimana. Iya, iya. Nah, kitab yang akan kita pelajari ini, apa ini kitab yang ringkas atau mukhtasar, ringkasan, dan dia itu jami'un li aghlabid daruriyat, yaitu menghimpun ya mayoritas hal-hal yang pokok min ulumiddin dari ilmu agama. Allati la yustaghna anha, yang pasti dibutuhkan, wala yajuzu likulli mukallafin jahluha, dan tidak boleh bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Jadi kitab ini yang akan dibahas ya, kitab ini menghimpun tentang ilmu agama yang pokok. Ya, ilmu agama atau dikenal dengan apa? Ilmuddin ad-daruri, yaitu ilmu agama yang pokok. Nah, ilmu agama yang pokok itu apa?
yaitu ilmu yang pasti dibutuhkan oleh setiap orang mukallaf. Ya, dan ilmu yang tidak boleh untuk tidak diketahui. Artinya wajib dipelajari. Artinya wajib diketahui. Ya. Pendekatannya gini, Ustaz. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Iya. Kalau orang tidak sholat, gimana? Berdosa. Dia itu berdosa. Kenapa Berdosa. berdosa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban. Nah, belajar ilmu agama yang pokok, ya ilmu agama yang pokok, yang dikenal dengan ilmu din ad-daruri, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib. Ya. Jadi kalau orang tidak mempelajarinya, berarti dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban. Kalau orang meninggalkan kewajiban, berarti dia berdosa. Berdosa. Nah, makanya belajar ilmu agama yang pokok ini hukumnya wajib. Bahkan kalau seumpamanya ya, orang yang belajar ilmu agama sudah belajar dia, tapi dia lupa, maka dia wajib mengulangi. Ya, wajib ngulangin karena ilmu agama yang pokok ini kan kita pakai keseharian. Iya. Ya, kita pakai keseharian. Ya mau ngapa-ngapain butuh ilmu, mau sholat butuh ilmu, mau wudhu butuh ilmu, mau jual beli butuh ilmu. Nah ilmu yang keseharian kayak ini kan wajib kita ingat terus. Betul sekali, iya. Nah kemudian ini ilmu agama yang pokok ini juga yang dikenal dengan istilah ilmul hal. Ilmu yang wajib dipelajari ini ya kan ada kalanya dikenal dengan ilmul fardil aini, ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmul fardul aini, ilmu yang sifatnya fardu ain. Dan juga dikenal dengan ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, dan juga dikenal dengan ilmul hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat ini juga. Nah, hal itu kan sekarang. Dengan ilmu sekarang ya ilmu yang dibutuhkan saat ini, saat sekarang juga. Nah, itu untuk ya bisa jamin kesahannya sholat, jamin bisa sahnya puasa. Dan ilmu ini yang disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama, di sini maksudnya ilmu agama yang pokok, ilmu din ad-daruri atau ilmu hal. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Nah, karena jadi yang wajib itu yang ini. Ya, karena kan ilmu agama itu luas. Nah, ilmu agama itu luas sekali, Ustaz. Iya. Ya, kalau kita mau mempelajarinya semuanya gitu kan, ya ubanan, ya semua bulu kita sudah beruban putih semuanya begitu kan, tidak akan selesai juga. Ukuran juga belum selesai yang kita ini. Jadi ilmunya sangat luas sekali. Ilmu agama itu kan luas sekali. Nah, makanya yang wajib itu, ya sedangkan yang wajib dipelajari oleh semua orang Muslim yang mukallaf itu cuma dikit. Ya, ini yang dikatakan ilmu agama yang pokok itu. Nah, cuma sedikit. Nah, jadi tidak semua ilmu agama wajib dipelajari. Kalau wajib dipelajari semua, nanti yang menjadi petani siapa? Gitu kan? Yang mau jadi presiden nanti siapa? Yang jadi dokternya siapa? Sibuk kak semua. Nah, gitu. Belajar semua. Gitu. Makanya di sini yang ilmu agama yang pokok ini yang wajib dipelajari oleh semua kalangan. Yang ilmu agama yang pokok ini, mau dia dokter wajib belajar, mau dia petani wajib tahu, mau dia pegawai, mau dia bosnya, mau laki-laki mau perempuan. Nah ini yang wajib diketahui oleh semua orang mukallaf. Ini pendekatannya kayak apa? Dalam setahun itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan, gitu. 12 bulan. Nah, yang wajib puasa itu ada berapa bulan? Sebulan dalam setahun. Bulan juga, yaitu bulan Ramadan. Iya. Nah, jadi nggak wajib puasa 1 tahun, wajibnya itu puasa di bulan Ramadan. Nah, demikian juga ilmu agama itu luas.
Nah, yang wajib dipelajari itu hanya sedikit, yaitu ilmu fardu ain, bukan semuanya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh. Nah, ilmu fardu ain ini meliputi apa saja? Nah, ini yang ditulis sama Syekh. Nah, Iya. apa saja yang meliputi apa saja min umuril i'tiqad, yaitu dari perkara-perkara keyakinan, urusan akidah. Ya. Ya, di sini yang perkara-perkara akidah, tidak semuanya perkara akidah, enggak. Tapi yang di sini adalah perkara akidah yang bisa, yang dengannya keimanannya itu bisa sah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan seterusnya itu bisa sah. Wa masaila fiqhiyatin, demikian juga permasalahan-permasalahan fikih dari taharah sampai haji. Taharah itu bersuci sampai ke haji, bima yashmalu shalah, yang meliputi salat, zakat, dan juga puasa. Ya. Dan sebagian pula yang sebagian dan sedikit yang berkaitan dengan hukum-hukum transaksi muamalat. Jadi makanya yang dibahas di sini pertama nanti itu tentang masalah akidah, ya, tentang masalah keyakinan. Dan ini yang paling penting. Kemudian nanti setelah itu akan membahas tentang masalah fikih keseharian. Ya, dimulai nanti dari hukum bersuci, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Setelah itu nanti akan dibahas juga tentang hukum transaksi. Transaksi itu saya ketika kita bilang transaksi bukan hanya jual beli, ya bukan hanya jual beli, banyak itu jual beli di antaranya, itu di antara transaksi. Ya contohnya seperti al-ijarah. Nah, al-ijarah itu sewa menyewa. Kemudian demikian juga seperti kirab. Kirab itu ya bagi hasil, ini ada ilmunya juga. Kemudian juga gadai, ada ilmunya juga. Dan juga nanti hukum riba dan waba'dil buyu'il muharramati, dan sebagian jual beli yang diharamkan. Nah, ini ya yang dimaksud dengan ilmu yang sifatnya fardu ain. Orang yang orang itu harus tahu, saat kalau tidak tahu, ya kalau tidak tahu itu nanti bahaya. Bahaya dalam artian gimana? Ya, kita kasih contoh ya. Ada hal-hal yang haram, ya. Ini kan wajib kita pelajari hal-hal yang haram, biar kita bisa menjauhinya. Kalau orang tidak tahu hal-hal yang haram, gimana nanti dia bisa menjauhinya, kan gitu. Demikian juga saat kalau orang gini, di kita kan diperintahkan untuk melakukan hal yang wajib. Ya, nah, kalau Anda tahu yang wajib itu apa saja, gimana dia akan melakukan kewajiban itu, gitu ya. Nah, demikian juga kan, kalau orang dia tidak tahu cara pelaksanaan yang wajib, nah, tidak tahu tata cara pelaksanaan kewajiban itu, gimana bisa jamin kesahannya? Ya, jadi sholatnya asal nungging, gitu kan. Kemudian nanti ternyata tidak sah sholatnya, kan gitu. Ya, makanya di sini belajar ilmu yang sebutnya fardu ain itu penting. Dulu itu dalam sebuah hadis, ini hadis ini sangat masyhur di kalangan ya ulama-ulama fikih, nyebutin, banyak nyebutin. Hadis ini dikenal dengan hadisul musii sholatahu, yaitu hadis yang bercerita tentang orang yang sholatnya tidak benar. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Kemudian setelah itu ada seseorang yang juga masuk masjid, dan orang ini melakukan sholat dari awal hingga selesai. Pas selesai, sahabat ini datang kepada Nabi.
Apa sabda Nabi kepadanya? Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangin sholatmu, kamu belum sholat. Nah, gitu. Padahal tadi kan sudah sholat, artinya apa? Sholatnya tidak sah. Gitu. Diulangi, sholatmu tidak sah. Terus ngulangin lagi yang kedua kalinya, dari awal sampai salam. Dan begitu juga setelah salam, ketika datang bulan Nabi, dan Nabi pun bersabda, sama, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali melakukan kayak gitu. Nah, setelah itu baginda Rasul setelah itu sahabat ini mengatakan, wahai Rasul, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, setelah itu baginda Rasul mengajari orang tersebut tata cara sholat dari awal hingga akhir. Nah, yang maksudnya di sini apa? Kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang semangat beribadah saja itu tidak cukup, Ustaz. Tetapi semangat ibadah itu penting. Ya, tetapi juga harus dibarengi dengan ilmu. Ya, contohnya apa tadi? Ya sahabat ini kan sudah sholat, melakukan gerakan sholat, ternyata sholatnya salah dan menyebabkan tidak sah. Nah, gitu. Makanya niat saja, niat yang baik saja itu tidak cukup. Tetapi harus amal perbuatan kita juga harus baik. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau perbuatan kitanya baik, tetapi niatnya tidak baik, ya tidak cukup juga. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Dan maksud saya itu karena kan banyak orang ya kalau kita nasihati ini belajar, jangan melakukan kayak gini, ini salah, cara melakukan yang benar kayak gini, kayak gini, ya ini kadang orang bilangnya apa Ustaz? Ya, yang penting ya niatnya benar. Yang penting niatnya benar kan gitu. Nah, ya kan lah, ya. Ini ini kan ya perkataan kayak gini enggak benar gitu loh. Karena kan sahabat Nabi niatnya benar, tapi kan tetap dia dibilang salah sama Nabi, tetap dibilang sholatnya. Jadi seperti itu berarti. Nah, gimana Kak? Hmm. Iya, ya begitu. Jadi kan makanya di sini pentingnya belajar ilmu agama. Ya, dari apa namanya ketika orang belajar ilmu agama, di sini dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, bagaimana cara mengetahui masuknya waktu maghrib, ya, bagaimana cara mengetahui masuknya waktu subuh. Nah, ini insya Allah kita akan pelajari bersama. Nah, kemudian nih, yang akan kita pelajari dalam masalah fikih ini, ya, kalau masalah tauhid, ya, kalau masalah akidahnya jelas, yang akan kita pelajari ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, ya sesuai dengan alamat madhabil imamil ash'ari, yaitu sesuai dengan madhabnya al-imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau dari segi fikihnya, ini sudah dikatakan oleh Syekh ala madhabil imamil mujtahidil alami, yaitu sesuai dengan madhab imam yang mujtahid. Beliau ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi Al-Muttalibi radhiyallahu anhu. Nah, jadi fikihnya yang akan kita bahas nanti ini adalah fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ini ya merupakan mayoritas orang Indonesia kan mengikuti mazhab Syafi'i. Hanya penting ya, untuk kita pelajari. Beliau ini Imam Syafi'i ini al-Mauludi, beliau dilahirkan sanata mi'atin, yaitu tahun 100 wa khamsina lil hijrah, yaitu lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya beliau itu tidak panjang, Ustaz. Ya, Imam Syafi'i ini tidak panjang, tetapi Masya Allah, ilmu yang ditinggalkan itu sampai sekarang dan terus berkembang. Kayak gitu kan. Ini menunjukkan apa?
keikhlasan beliaunya juga. Ya, gitu kan. Jadi umur ya cuma sebentar, tetapi peninggalannya sangat banyak sekali. Ya, dan dalam masalah dan tentang Imam Asy-Syafi'i ini ada sebuah hadis yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu Quraisyan, jangan kalian mencela Quraisy, fa inna alimaha yamla'u tibaqal ardi ilma, karena orang alim dari Quraisy ini ya ilmunya itu akan meluas, akan meratai penjuru dunia. Ya. Nah, dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Quraisy di sini, yang dimaksud dengan Quraisy di sini adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ya, makanya di sini ya alhamdulillah ya kita bersyukur ya kita diberikan kesempatan untuk belajar madzhab Syafi'i. Ya. Ya fikih yang lain juga bagus gitu ya, 4 mazhab itu kan, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya semuanya bagus ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mempelajari salah satunya gitu. Dan ini mazhab Syafi'i itu kata para ulama apa? Ini mazhab yang paling hati-hati. Ya, mazhab yang paling hati-hati. Makanya kalau orang wis ngikutin mazhab Syafi'i secara sempurna, ya insya Allah dalam mazhab-mazhab yang lainnya pun hal yang dilakukannya itu ya, karena mazhab Syafi'i itu memang mazhab yang sangat berhati-hati. Kehati-hatiannya sangat eh, kencang gitu. Baik. Dilanjutkan Zat, Summa. Ya. Demikian juga akan dijelaskan di sini tentang kewajiban-kewajiban hati dan juga maksiat-maksiat hati dan maksiat al-jawarih. Al-jawarih ini adalah kata jamak dari jarihah. Jarihah itu artinya adalah anggota tubuh. Jadi akan dibahas di sini nanti tentang kewajiban hati apa saja, maksiat hati, maksiat anggota tubuh apa saja. Anggota tubuh ini seperti apa? Seperti lisan dan yang lainnya. Ya, kalau lisan, wa ghairihi, seperti lisan dan yang lainnya. Mim batnin, ya maksiat dari perut, ya maksiat perut apa? Wa ainin, maksiat mata, wa uzunin, dan juga maksiat telinga apa? Wa yadin, maksiat tangan apa? Wa farjin, maksiat kemaluan apa, warijlin, dan maksiat kaki apa. Nanti di akhir summa bayani ma'asil badan, dan nanti akan dijelaskan maksiat-maksiat badan secara umum. Liyuhtamal kitabu, dan nanti kitab ini akan ditutup dengan sebuah pasal ya yang menjelaskan tentang taubat. Jadi tata cara taubat yang benar itu seperti apa. Nah, jadi sekarang kita sudah punya gambaran Ustaz apa yang akan dibahas, yaitu misalnya kita, kemudian masalah fikih ya, masalah fikih mazhab Syafi'i, eh, kemudian nanti akan bahas tentang masalah kewajiban hati, dan juga maksiat-maksiat tubuh yang lainnya, dan nanti diakhiri dengan masalah taubat. Jadi ini pembahasan dalam kitab ini. Ya.
Gimana Ustaz? Dengar suara saya? Saya sudah dengar. Halo. Apa sudah nyambung lagi? Bentar, ini yang Pak, sudah normal. aduh, gangguan anunya tadi ternyata harus ya Apa sudah normal. insya Allah sudah normal. Kita lanjutkan lagi. Langsung langsung lanjutkan ya Ustaz. Coba ya. Iya, dengar suara saya. Ya, saya dengar suara Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Iya. Baik, Eh, kita lanjutkan. Lanjutkan tadi nyampe ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Al al-aslu alladhi akhadha minhu al-mu'allifu kitabahu al-mukhtasara huwa kitabu Sulam Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. Li ba'dil fuqaha. Asal, Oh iya ya. nah, bentar. Ya, Ya, asal ini gini saja. Kan, ya, kan Ustaz. yang kita pelajari ini adalah karena nama asli kitanya ya, Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Jadi ringkasan Syekh Abdullah Al-Harari. Berarti ini yang kita pelajari ini mukhtasarnya, ringkasan yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Di sini yang namanya ringkasan ini ada yang diringkaskan begitu. Iya. Ada kitab asal yang diringkas. Nah, jadi sekarang menjelaskan asal ya. Iya. Kalau jam dulu itu ya dibilangnya apa? Kalau santri itu lulusan S2. Iya ya. Nah, S2 itu maksudnya apa? Bilang sama Safina kan begitu. Oh iya. Safinatun Najah itu Ustaz. Ya, jadi ini kitab asalnya ini adalah kitab Islam Iya. yang merupakan karangan sebagian literati Hadramaut. Ya, Hmm, Hadramaut itu daerah Yaman. iya. Nama beliau adalah Al-Alim Huwa kalau ke orang Madura mulutnya sudah berapi, nah, tapi di suaranya tidak sampai. iya Ustaz. Halo? Sampai Ustaz. Gimana Ustaz? Oh, bagus alhamdulillah. Sedikit lagi, Iya kemudian Ustaz. kita lanjutkan besok. Oh, siap-siap Ustaz. Eh, yang tadi eh, Di buku ini, li ba'dil fuqaha'il hadramiyyin wa huwa al-alimul faqih syekh. Oh,
Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin al-Hashi ah, Muhammad bin Hashimin Asy-Syafi'i. Kayaknya anu, Belum minum komik. halo Ustaz. Ya, Nah, ini kayak memang tidak bisa Ustaz. Biasanya bentar lagi mati lagi, bentar lagi mati lagi ini. Sebaiknya ini di anu dulu Ustaz. Apa namanya? Di ini dulu. Ditutup dulu Ustaz. Pada bukan dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita ulangi dari kata al-aslu. oh, siap Ustaz, siap Ustaz. Oke, jadi gitu kan. Iya Ustaz. Nah, sudah kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya. Insya Allah kita akan besok. Jadi, semoga nanti lebih normal. Ngomong itu hanya berhenti saja, Ustaz. Oh iya iya. Ini tidak bisa emang ini. Tidak keluar suara kecuali sedikit-sedikit saja. Nah, iya kan? Terus gimana ini Ustaz? Ustaz yang tutup Ustaz. Ya, kita tutup saja, langsung Iya, aja iya. eh, ditutup sama saya serahkan kembali kepada antum yang Oh, bisa oke, nanti oke. tutup diakhiri dengan tahlil, sholawat dan istighfar. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Oke, sahabat-sahabatku sekalian semuanya tanpa terkecuali dimanapun kalian berada, mohon maaf jadi kurang. Nah, ini berdua kajian kita tutup dengan sama-sama seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, tutup dengan ucapan la ilaha illallah.